Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Aisyah. Hadir, Bu. Novita. Hadir, Bu. Ella. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, Ibu mau tanya ke kalian. Benda apa aja sih yang ada di dekat kalian pada saat ini, saat kegiatan pembelajaran bersama Ibu? Sebutkan alasannya juga kenapa benda tersebut di dekat kalian. Yang pertama, silakan Aisyah. Ada botol air minum, Bu. Kenapa itu Aisyah? Supaya kalau haus nggak harus ke belakang, Bu. Wah, bagus. Selanjutnya, Vita. Benda apa yang ada di dekat kamu, Vita? Ada itu, Bu, colokan seperti ini. Supaya kalau laptopnya lowbat, bisa langsung saya cas. Nah, bagus. Yang terakhir ada Nela. Benda apa yang ada di dekat kamu dan apa alasannya? Di dekat saya ada kipas angin, Bu. Alasannya supaya kalau pelajaran tidak gerah. Wah, menarik-menarik sekali ya. Nah, berhubung sudah siap semua dengan perlengkapan masing-masing, tentu kalian harus semangat dan fokus ya dengan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian tahu sebelum membuat sebuah busana kita harus membuat apa? Mendesain, Bu. Betul sekali, Nela. Nah, sekarang siapa yang tahu apa sih itu desain? Sebuah rancangan busana, Bu. Ya, betul. Dan dalam mempelajari desain busana, tentu kita bisa mendapat manfaat yang bisa kita peroleh, yaitu untuk lebih siap lagi dalam proses pembuatan sebuah busana. Baik, sekarang Ibu tampilkan materi tentang desain ya. Kalian bisa mencatat apa saja yang belum diketahui berkaitan dengan materi yang disampaikan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berikut merupakan materi dari desain busana. Yang pertama ada fungsi desain busana. Fungsi desain busana terbagi menjadi 4. Yang pertama untuk membuat model busana yang baru. Yang kedua menjadi alat komunikasi. Ketiga untuk menampilkan karya. 4 sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya ada unsur-unsur desain. Unsur desain merupakan bahan dasar yang digunakan untuk membuat suatu benda. Ini adalah busana yang disesuaikan dengan desain yang diciptakan. Macam-macam unsur desain ada garisan arah, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan value. Prinsip-prinsip desain. Prinsip desain adalah cara untuk menyusun suatu desain. Prinsip desain busana adalah cara yang dilakukan dalam menyusun atau menata unsur-unsur busana sehingga menjadi rancangan suatu bentuk dan model busana. Untuk prinsip desain terbagi menjadi 5. Ada harmoni atau keselarasan, balance atau keseimbangan, sistem atau irama, proportion atau proporsi, dan dominance atau pusat perhatian. Selanjutnya pengertian setiap prinsip desain mohon dibacakan oleh Nela. Baik, Bu.
Untuk prinsip-prinsip desain, yang pertama ada harmoni. Harmoni adalah prinsip desain yang mencerminkan kesatuan melalui pemilihan dan susunan unsur-unsur, ide-ide, dan tema. Yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan adalah prinsip yang digunakan untuk memberikan perasaan yang tenang dan stabil. Yang ketiga ada irama. Dapat kita rasakan. Ritme terjadi karena adanya pengulangan pada bidang atau ruang yang menyebabkan kita bisa merasakan adanya gerakan, getaran, atau perpindahan dari unsur satu ke unsur lain. Lalu yang keempat ada proporsi, merupakan hubungan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian lain atau bagian dengan elemen keseluruhan yang dipadukan. Dan yang terakhir pusat perhatian, yaitu bagian yang paling menarik pada busana dibandingkan dari bagian-bagian yang lain. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada proporsi tubuh. Proporsi tubuh adalah perbandingan dari mulai kepala sampai ujung kaki. Proporsi tubuh dibedakan menjadi tiga, yaitu proporsi secara anatomi, desain busana, dan ilustrasi. Perbedaan ketiga proporsi tersebut terletak pada perbandingan tinggi tubuh. Tinggi tubuh pada proporsi menurut anatomi adalah 7,5 kali tinggi kepala. Desain busana 8,5 kali tinggi kepala, sedangkan secara ilustrasi 9 kali tinggi kepala. Berikut adalah proporsi tubuh secara anatomi. Letak bahu pada angka 1,5, garis pinggang pada angka 3, pinggul angka 4, lutut pada angka 5,13, dan letak tumit pada angka 7. Dan selanjutnya ini proporsi tubuh secara desain busana. Letak bahu berada pada angka 1,5, garis pinggang pada angka 3, pinggul pada angka 4, lutut angka 5,3/4, dan tumit angka 8. Yang terakhir ada proporsi tubuh secara ilustrasi. Letak bahu pada angka 1,5, garis pinggang pada angka 3, pinggul pada angka 4, letak lutut pada angka 6, dan tumit pada angka 8,5. Selanjutnya ada macam-macam siluet busana. Siluet busana yang pertama ada siluet A. Siluet yang bagian atasnya kecil dan semakin melebar pada bagian bawah sehingga terlihat seperti huruf A. Yang kedua ada siluet I. Siluet I yaitu siluet pada bagian atas sampai bawah itu lurus atau sama sehingga terlihat seperti huruf I. Juga ada siluet S. Siluet S bagian atas besar dan bagian pinggang itu mengecil dan bagian bawah membesar sehingga terlihat seperti huruf S. Keempat ada siluet H. Siluet H yaitu siluet yang lurus dari atas sampai bagian pinggang dan terdapat sambungan atau tali sehingga seperti kelima ada siluet G. Siluet bagian atas yang melebar dan semakin kecil di bagian bawah sehingga seperti, dan keenam ada siluet L. Siluet L yaitu siluet busana yang bawahnya panjang atau yang memiliki ekor. Terakhir ada siluet bastel. Siluet bastel yaitu siluet busana yang terlihat seperti kurung. Berikut merupakan tahapan dari mendesain. Pertama, menggambar sketsa tubuh. Yang kedua, menggambar busana. Yang ketiga, menggambar detail-detail. Dan yang keempat, mewarnai bagian-bagian. Mewarnai setiap bagian. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Ya, jika sudah cukup dan semua telah jelas, maka apakah kesimpulan materi yang kita telah pelajari pada pagi hari ini? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Nela. Kesimpulannya yaitu desain busana adalah sebuah rancangan atau rencana dalam pembuatan busana.
Dalam pembuatan desain itu sendiri, kita harus memperhatikan fungsi, unsur, dan prinsip desain. Wah, bagus sekali Nela. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Di dalam desain ada silhouette tubuh dan proporsi tubuh yang juga digunakan dalam membuat desain busana. Baik, terima kasih Aisyah dan Nela. Nah, jika sudah paham semua, maka minggu depan kalian akan membuat desain busana pesta ya. Dan jangan lupa hal-hal apa saja yang harus diterapkan dalam membuat desain. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas minggu depan? Tidak, Bu. Baik, berarti sudah jelas semua ya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Stop share dulu. Nah, pembelajaran hari ini tentang desain busana telah selesai. Dan pesan ibu untuk kalian, agar kalian rajin belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Karena masa depan kita yang menentukan adalah kita sendiri. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.